Desain toolnya di sini, tool yang digunakan untuk kode editornya, Visual Code, Sublime Text. Nah, Anda bisa pilih salah satu di antaranya. Boleh pakai Dreamweaver, ada juga, atau Atom, atau Vim. Nah, web browsernya pakai Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, dan Opera. Nah, untuk tool desainnya, boleh pakai Adobe XD, Photoshop, Figma. Nah, soalnya Anda di sebelumnya sudah berkenal dengan HTML ya. Nah, HTML ini lebih karena PHP itu ada di dalam tubuhnya HTML ataupun PHP ada dalam di HTML itu sendiri juga. Oke. Nah, atribut, form, tabel, dan semantik HTML. Dan ini tentunya sudah Anda pelajari sebelumnya. Nah, ini juga untuk mempercantik komponen tampilan untuk CS dasar, selector, properti, dan spesifikasi. Nah, selanjutnya ada CSS layout. Layout, oke. Layout. Nah, ini dia. Untuk displaynya, untuk bookmable-nya, position, responsive web design. Nah, di sini Anda ini CS layout-nya di sini kita ini CS unit, Xbox, dan grid system. Sementara untuk CS3, nah, untuk di CS3-nya transisi dan animasi. Selanjutnya untuk framework, CSS framework, Anda bisa gunakan Bootstrap, Material Site, dan Foundation, dan Bulma. Untuk CSS framework. Oke. Untuk CMS ya, yang Anda gunakan pengelolaan kodenya bisa repository dari GitHub ataupun hosting menggunakan GitHub Page. Oke, nah selanjutnya Anda bisa yang sudah nih dasar dari ini untuk PHP ya, yang mesti belajar ini JavaScript. Oke, di sini ada JavaScript, tipe data, operan, dan variabel, struktur kendali, function, dan array. Beda antara Java dengan JavaScript ya. Nah, di sini ada untuk dasar ini ada front end dan back end. Nah, untuk front end, nah di sini adalah JavaScript DOM. DOM tree, DOM selection, dan manipulation, DOM traversal. Nah, CSS preprocessornya SAS. Gunakan di sini. Dan modern JavaScript gunakan API. Nah, Package Manager, NPM, dan YAML. Nah, framework untuk front end-nya di sini menggunakan React, Vue, Angular, Svelte. Oke, dan seterusnya. Oke, sementara untuk yang back end, Anda pilih bahasanya. Anda bisa pilih menggunakan sini PHP, Python, Java, Go, Ruby, JavaScript. Nah, bisa PHP itu berdasar objek oriented PHP dan MVV, hanya PHP framework. Nah, dalam PHP framework ini Anda bisa belajar kode igniter, Laravel. Oke, dan ada lagi itu Symfony, AI. Oke. Nah, sini untuk JavaScript, nah, ini adalah modern Java-nya Node.js. Oke, untuk lebih sementara database-nya kita kan ada database, NoSQL database. Nah, NoSQL database ini bisa pakai Firebase ya biasanya gitu. NoSQL Firebase, API, dan seterusnya. Untuk lebih lengkapnya, kalau Anda begini di sini, kenal di sini adalah dengan developer roadmap. Nah, developer roadmap ini dia. Nah, bisa front end apa saja. Nah, yang mesti Anda pahami, Anda
ketahui tentang front end. Oke, terusnya. Oke, ini untuk front end. Oke, nanti saya kasihkan linknya untuk mengenal front end. Oke, ini dia front end. Oke, untuk lebih jelasnya tentang front end. Oke, untuk back end. Nah, ini dia back end, internetnya gini lebih jelasnya. Oke. Oke, untuk Android beda lagi, saya cuma ngajarin antara front end dan back end yang depth-nya di sini boleh Anda cek di sini untuk lebih jelasnya. Oke. Nah, di sini kalau saya menggunakan di sini kita buka dulu SAM-nya. Oke, ada SAM-nya dulu. Kita dasar dulu, dasar dari PHP, nanti untuk framework-nya yang lain-lainnya pakai GAI, Laravel akan bersinambungan nantinya atau NPM-nya. Nah, di sini di mana saya sebenarnya sini saya installnya di MacBook, jadi agak berbeda sedikit dengan tampilan dari Windows. Oke, di sini kalau di Windows biasanya dipakai control panel. Kita tunggu dulu startnya di sini. Oke, tunggu dia nyalanya hijau sampai statusnya nyalanya hijau. Ntar mungkin agak lambat karena mungkin aplikasi dan laptop saya cuma 4 GB RAM-nya ya. Oke, belum terkoneksi, belum. Oke, udah hijau. Udah hijau. Mau nggak mau saya ini MySQL-nya saya startkan juga. Ini semuanya saya startkan. Oke, biar hijau. Oke, oke, udah hijau. Oke, network-nya saya gunakan localhost. Ini localhost dari 8080. Oke, localhost 488 untuk oper SSH-nya ini saya enablekan juga untuk database MySQL-nya. Dimana di sini saya menggunakan PHP 7 dan MySQL, di sini ada MySQL LI. Oke, saya kita tidak menggunakan MySQL lagi karena MySQL udah ketinggalan. Sekarang udah migrasi ke pada MySQL LI. Oke, kemudian sini saya unmount-kan dulu. Oke, sudah ada unmount, saya cek di sini. Oke, saya cek dulu. Nah, di sini ada lamnya. Kita cek dulu di sininya, ada di sini. Oke, saya buka lamnya tersebut. Kemudian kita cari dulu yang file semuanya itu ada di, nah cuman di sini ada indeksnya aja. Nah, ada. Oke, kita cek dulu di httdoc saya. Oke, ini ada indeks PHP, cuma tabelnya nggak ada. Kalau diantaranya di Anda punya Windows itu ke dashboardnya, dilarikannya ke dashboard ini. Semuanya di sini, filenya di sini. Nah, ketika localhost SAM app-nya di sini Anda larikan ke dashboard. Oke. Nah, soalnya saya di sini tidak menggunakan dashboard di sini, cuman saya buat folder karena kita menyimpan file di sini di httdocs-nya sebagai server di sini. Nah, saya buatkan folder baru di sini dengan pertemuan. Oke, pertemuan kelas 1 di sini karena saya mau PHP kemarin nggak terlalu lancar. Oke, pertemuan 1 atau pertemuan 5 ya. 4 ya. Oke. Pertemuan 4, oke, enter kosong. Nah, selanjutnya saya
ketika di sini, oke, saya close dulu di sini, saya buka, saya di sini menggunakan kode editor di sini adalah Sham, editor Sublime Text. Oke, saya buka di sini. Nah, di sini saya ambil biar gampang nantinya untuk foldernya nampak di sampingnya di sini. Biar memudahkan, saya ambil di sini adalah di sini saya buka dari pertemuan 4, saya tarik saja ke dalamnya. Oke, otomatis berada di sini. Nah, selanjutnya saya biar di dalam folder ini biar dia nanti terkoneksi, saya tidak set as lagi. Oke, selanjutnya awal pertama kali kita buka dulu, saya cek dulu di sininya. Oke, saya buat di sini dalamnya ini ada new file. Oke, nah pertama kali kita berkenalan dulu dengan PHP-nya tersebut. Nah, di mana PHP tersebut dimulai dengan sintaknya adalah di sini. Oke, ditutup dengan PHP. Oke, ditutup dengan tes dulu ya. Tes biasanya kan orang mengetesnya dulu dengan hello world. Oke, hello world. Hello world. Nah, di sini saya gunakan di sini untuk pemanggilan di sini untuk menampilkan data ke layarnya tersebut adalah dengan echo. Oke. 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 Selamat datang PHP. Oke, jangan lupa ditutup dengan titik koma karena dia echo ini dengan datanya di string. Selanjutnya saya simpan. Oke, di sini saya simpannya dengan nama index agar nanti ketika ditampilkan dia langsung ke foldernya langsung masing, tidak ke file nama lagi, file nama. Oke, saya simpan. Oke. Nah, di sini saya simpan dengan index .php. Jadi ketika saya klik foldernya langsung tampil hasilnya. Nah, untuk ngeceknya dia saya kita menggunakan di sini dengan saya cek di sini localhost ini 880. Oke, 880. Kalau mungkin Anda di sini localhost dengan folder name yang Anda buat sendiri. Pertemuan 4. Oke. Langsung otomatis. Oke, saya salah tadi. Apa tadi? Localhost. Saya coba cek lagi tadi file name-nya. Oh, P-nya besar. Oke, mohon maaf, P-nya besar. Dan di sini di sini saya buat tadi P-nya kecil. Jadi makanya dia jadi case sensitive, nggak mau tampil. Oke, ada yang salah unexpecting di line 4. Oke, mohon maaf ini. Line 4 itu. Oke, salah di sini. Harusnya di tanda besar di sini. Oke. Oke, saya reload lagi. Oke, selamat datang dengan PHP. Oke. Nah, untuk itu di sini kita berkenalan dulu dengan sintaksnya. Nah, sintaks standar dan sintaks dari outputnya. Nah, sintaks dari output, oke, saya buatkan di sini untuk sintaks dari output. Oke. Nah, di sini saya slashkan dulu sintaks double slash, berarti itu memberikan itu adalah keterangan komentar. Kita mau bebas satu komentar ya, atau satu komentar untuk menerangkan isi dalamnya kita yang tidak akan dieksekusi. Oke, misalnya sintak output. Nah, di mana sintak output di sini kita gunakan adalah print, echo, dan print. Oke, echo dan print. Nah, sintak output. Oke, sintak output. Oke, sintak output. Oke, kalau mau yang lebih banyak lagi untuk komentarnya kita bisa gunakan ini dengan slash tanda bintang dan lebih banyak ini untuk
komentar lebih dari satu baris. Oke. Nah, kita tutup dengan bintang dan slash. Itu dia. Nah, untuk sintak dari output ini kita bisa menggunakan di sini contohnya. Ini adalah sintak outputnya adalah echo. Nah, echo menampilkan data dari string. Nah, ada juga menggunakan di sini adalah print. Print di sini bisa kita gunakan juga. Nah, argumennya. Oke, argumen di sini kita gunakan selamat datang di PHP belajar pertama. Oke, jangan lupa di sini kita gunakan di sini adalah kutip 2. Titik koma. Oke, selanjutnya kita gunakan di sini adalah printf. Print kita gunakan di sini adalah printf. Nah, sini berbeda dengan di sini kita belajar PHP dengan Java, berbeda. Kalau lebih ke Java-nya, Anda mesti kenal akrab dengan lebih banyak mengenali adalah function. Sementara dari PHP sini yang lebih mengenal Anda mengenal dengan array. Oke, nanti modul lainnya nanti pertemuan ini kita akan lebih complicated dengan mengenal lebih lengkap dengan array. Karena nanti kita akan buat satu model pembelajaran di sini adalah create, update, dan delete. Oke, satu ada short-nya. Oke, ada di sini print trf. Oke. Oke, nah sini print r. Oke, print r sama ini gunanya untuk array, mengekspresikan dari array. Untuk di sini adalah array, mengekspresikan di sini array untuk mencetak isi dari array. Oke, di sini. Ini contohnya saya gunakan untuk di mana di sini saya gunakan di sini untuk mencetak array, tapi saya di sini untuk cetak string dulu. Oke. Ini sama-sama outputnya, tapi lebih difokuskan print array ini untuk mencetak isi di dalam array tersebut. Pertama web, oke, titik koma. Oke, nah selanjutnya kita output di sini ada lagi dengan variabel DOM. Nah, variabel DOM untuk melihat isi di dalam variabel akan tampil isi variabel tersebut. Nah, digunakan untuk dibagi kesalahan di mana ada kesalahannya. Nah, ini kalau ini jarang kita gunakan ini dalam tahap development. Oke, di sini variabel otomatis variabel DOM. Oke. Variabel DOM di sini gunakan untuk melihat isi di dalam tersebut. Oke. Variabel DOM web pertemuan 4. Oke. Nah, saya berikan di sini, saya berikan komentar di sini ini untuk mencetak data mencetak di layar. Oke, sama ini juga print mencetak di layar. Oke, di sini gunakan untuk mencetak hasil dari array. Oke, sementara variabel DOM gunanya di sini variabel digunakan untuk melihat isi di dalam variabel. Untuk melihat isi di dalam variabel. Nah, selanjutnya saya simpan. Kita cek hasilnya apaan. Oke, nah ini dia. Nah, selamat datang PHP belajar pertama web string. Sini ada 10.
10 ini adalah untuk area yang tadi kita cek, karena di sini masih berantakan, belum kita masukkan sintak dari HTML. Oke, saya di sini saya coba tambahkan di sini echo, biar dia tambahkan BR saja. Oke, titik, koma. Oke, saya tambahkan, saya copy saja. Biar dia tersusun rapi dan tidak ini. Oke, saya simpan. Nah, otomatis saya cuman klik di sini saja pertemuan 4. Nah, larinya ke indeks ini contohnya saja. Nah, ini deh. Nah, coba kita perhatikan di sini penjelasan di sini. Kita lihat di sini. Nah, di sini kan web selamat datang PHP. Nah, otomatis dia menyatakan sini untuk mencetak layar di layar. Print untuk sama, belajar web. Nah, web ini untuk printer. Nah, sementara untuk variabel DOM, dia mencetak di sini untuk melihat isi di dalam variabel. Isi di dalam variabel. String 10. Ini adalah string 10. Nah, kita string 10 itu sebut adalah kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang akan dicetaknya. Melihat isi di dalam variabel tersebut. Oke. Oke. Nah, di dalam di sini kita bisa juga melihat di dalamnya di sini kita bisa untuk variabel di sini kita gunakan untuk bilangan bulat. Nah, beda dengan bilangan bulat ya, echo, oke, 1, 2, 3, 4. Nah, gimana gini kita ada kalanya kita menggunakan titik koma, kutip 2 dan tidak kutip dan kutip 1. Nah, gimana kita di sini bisa menggunakan kutip 2 dan kutip 1 dan tidak kutip. Nah, cuman lebih seringnya seseorang itu menggunakan adalah kutip 2. Lebih manjur, lebih oke karena satu alasan. Nah, lebih mantap menggunakan kutip 2. Nah, misalnya bisa saja kita bisa menggunakan untuk kutip 1. Nah, misalnya untuk kutip 1, oke, misalnya di sini hello. Nah, bisa hello world. Oke, bisa titik koma. Akan tetap tercetak di layar. Oke, di sini ada yang datang. Oke, ada yang datang. Berapa orang ini? Oh, oke, di sini sudah banyak. Nah, kita coba cek hasilnya. Apakah dia tetap tercetak? Nah, ada error di pertemuan 7 lainnya di sini adalah 17. Mohon maaf, lainnya 17 di sini. Oke. Oke. Oke, ntar line 17 kita cek di sini mana tadi. Oke, nah ini echo. Echo di sini karena 1 2 3 gitu kan. 1 2 3 4 5 echo. Nah, kita mesti di sini ada oke, ntar dulu. Oke, ini dulu. Set dulu kutip 1. Oke. Oke, kita simpan. Set. Dan 18. Ntar di atas ada yang error ini. Nah, ada yang error ini. Kita coba tes di sini dulu. Oke, BR echo. BR mana dulu. Kedua. Sini karena belum ada errornya berarti di variabel DOM di atasnya saya belum memberikan titik koma.
Oke. Nah, ini variabel dari untuk kutip satu. Oke. Nah, selanjutnya saya coba untuk echo LDR biar rapi gitu ya. Oke, ada kesalahan dari tandanya bulan hijau. Ini ada kesalahan. Oke, echo. Nah, ini dia. Nah, simpan antara beda kutip satu dengan kutip dua. Oke, saya simpan. Saya coba tes lagi. Oke, ini dia. Hello world. Tapi sangat berhati-hati Anda jika seandainya kutip satu itu ada yang di dalamnya kutip lagi. Misalnya, karena nggak bisa digunakan. Oke, misalnya kutip satu ban. Oke, di dalamnya ada kutip kan. Nah, kita gunakan di sini kutip ban kutip. Nah, di sini dia tidak akan mau karena menghasilkan 3 kutip atau mira di sini. Di sini otomatis kalau kita simpan dia akan oke. Saya simpan di sini, saya simpan. Oke. Nah, dia akan terjadi apa yang terjadi? Nah, error. Nah, makanya kalau sangat rentan kutip satu tersebut. Jadi kita gunakan di sini adalah kutip 2 biar dia kutip 2 baru dia bisa berjalan. Kemudian kita ada yang tanda kutip 2 ini. Karena kutip misalnya mira, mikrat. Oke. Misalnya mikrat. Mikrat kan pakai kutip satu di atas, mikrat. Nah, kalau kita gunakan kutip satu, maka di sini ada yang terjadi error. Dia akan memisahkan antara mik dengan latch-nya. Jadi nggak mau. Jadi makanya di sini lebih baiknya Anda menggunakan kutip 2. Jadi ada kalanya diperhatikan sangat sesama dari kasus ini gunakan antara guna kutip 1 dan kutip 2. Oke. Belikan di sini kutip 2. Oke. Nah, oke. Nah, selanjutnya untuk dari bilangan real ya, kedatangannya bilangan real untuk angka. Nah, di sini kita gunakan di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tidak menggunakan kutip. Nah, kita cek hasilnya di sini. Nah, itu dia. Ini kita hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang PHP itu sendiri. Oke. Nah, PHP itu sendiri. Oke, saya coba di sini, saya tutup aja biar nggak mengganggu di sini. Saya tutup pakai komentar di sini. Saya tutup di sini dengan bintang plus. Oke. Nah, dasar dari PHP gitu kan, dari PHP di dalamnya itu sintaks PHP itu. Nah, antara PHP di dalam HTML. PHP di dalam HTML. Oke, saya ngajarin ini dulu, dasarnya dulu. Nanti baru untuk arraynya, arrow-nya nanti sehingga dia selalu komplit dasarnya dulu, baru nanti kita migrasi ke dasarnya lagi ke framework-nya. Framework di sini mungkin bisa gunakan dari Laravel atau kode editor. Nah, nanti baru setelah itu ada project, mungkin UTS-nya Anda buat suatu project sederhana dulu nantinya. Tapi saya lebih detailkan dulu dasar basicnya dulu deh. Oke. Dan kalau jika tidak sempat hari ini selesai dari materinya nanti di sini, mungkin saya bisa buatkan satu videonya nanti di pelajaran saya uploadkan ke YouTube atau mungkin modulnya saya berikan ke Anda sendiri untuk testing di rumah dengan penjelasan dari akan saya berikan. Oke. Nah, di sini ada untuk PHP di dalam HTML. Nah, sementara selanjutnya di sini ada HTML di dalam PHP.
di dalam PHP. Oke, nah contohnya kita coba tes di sini, gitu kan? Oke, nah, oke, kita di sini .tv, kita coba .tv. Oke, .tv. Bisa lupa di sini HTML. Ada .tv. Kita lihat secara otomatis. Saya coba ulang lagi. Type nama. Oke, saya ambil buat aja HTML. Kita lihat HTML. Oke. Oke. Oke, ini dia HTML-nya. Oke, di sini. Oke, nah di sini saya buatkan di sini untuk titel. Oke, titel di sini. Oke, yang pertama itu pemrograman PHP. Oke, nah di mana di sini kita tuliskan di body. Oke, saya tulis sini H1. Oke, teks H1. Nah, di sini saya buatkan di sini. Oke, di PHP di dalam HTML. Selamat datang. HTML. Oke, nah selanjutnya saya tambahkan di sini codingnya di sini untuk PHP-nya. Oke, PHP. Echo. Saya cetak di sini. String. PHP di dalam HTML. Titik 2. Titik koma. Oke, nah kita cek di sini. Saya simpan di sini. Oke, hasilnya kita cek. Oke, selamat datang HTML, HTML, PHP di dalam HTML. Nah, ini yang akan dicetak karena ada di dalam ini. Oke, berarti di sini ada PHP di dalam HTML. Nah, bisa juga kita buatkan di sini PHP di dalam ada dua di dalam HTML. Oke, HTML ada di dalam PHP. Nah, itu. Oke. Nah, bisa juga dua ini, dua PHP di dalam HTML tersebut. Ya, P, konsep tadi P, echo. Oke. Oke, saya gunakan sini kutip satu aja. Kutip satu, ada dua PHP di dalam
HTML. Oke, titik koma, tutup dengan P, slash P. Oke. Oke, di sini kutip satunya saya lupa. Oke, kita simpan. Nah, hasilnya kita lihat di sini. Oke, nah berarti ada 2 PHP di dalam HTML. Nah, bagaimana dengan HTML di dalam PHP? Oke, untuk sampai di sana ada pertanyaan dulu. Halo? Tak ada, Pak. Ada ya. Oke, udah paham ya antara sintak codingnya di sana. Udah paham ya? Oke, udah paham di sana. Oke, selanjutnya kita belajar di sini adalah untuk variabel. Nah, sementara gini kita gunakan di sini variabel. Oke. Dan saya di sini saya kasih slash dulu ya, biar dia tidak ininya. Nah, saya slash dulu biar dia tetap ada di sana. Oke, kita di sini kita gunakan untuk belajar dari variabel dan tipe data. Oke, tipe data. Ini oke, tipe data selanjutnya data. Oke, selamanya dari sini kita gunakan adalah data variabel. Nah, di mana variabel di sini kita menggunakan adalah dolar. Misalnya dolar. Oke, kita gunakan di sini dolar, nama saya di sini. Oke. Misalnya di sini saya buat di sini nama. Oke. Misalnya nama di sini sama dengan oke dengan nama misalnya Budi. Oke. Nah, untuk memanggilnya di sini saya contohkan di sini untuk memanggilnya di sini titik koma. Oke. Oke. Nah, di sini nama. Oke. Nah, di sini saya dipanggil dalam echo. Nah, dalam echo di sini kita panggil di sini file dari nama tersebut. Oke, dolar. Nah, dimana kita panggil di sini adalah dolar.
Oke, dolar nama. Oke. Nah, hasilnya nanti apa hasilnya? Kita cek di sini. Oke. Oke, dolar nama. Nah, oke. Ini kita tidak perlu pakai kutip dua. Alasannya karena kita memanggil dari isi variabel tersebut. Kalau kutip nama dari tadi kita memanggil untuk stringnya. Oke. Oke, kita simpan. Apa hasilnya? Kita cek dulu. Apakah terjadi error? Oke, saya hapus di sini bagian yang di bawahnya. Oke. Oke. Ini echo helm. Oke. Oke, saya simpan di sini. Oke, selamat datang Budi. Oke, kita berarti dia akan memanggil namanya si Budi. Oke, saya hapus di sini dulu biar dia panggil datanya di sini. Saya langsung saja ya. Oke, saya simpan. Ini dolar nama dan antara ini Budi variabel nama dengan di sini untuk memanggilnya. Oke, oke Budi. Nah, variabel kita perhatikan. Nah, ini variabel ini sangat sensitif. Nah, oke, variabel di sini kita tidak bisa menggunakan angka. Oke, sangat sensitif, case sensitif ya, atau case sensitif. Oke, nah, kita gunakan di sini. Nah, kita mulai dengan variabel tersebut dengan angka 1. Nah, dia tidak boleh mengandung angka 1 di sana. Oke. Nah, kalau seandainya dibalikkan dengan nama, kita cek di sini, oke, nama 1 kita bisa nggak dia itu. Nah, kalau seandainya kita gunakan nama 1 dia nggak boleh. Nah, seharusnya kalau kita nama 1 di sini kita bisa. Oke. Oke. Nah, ini bisa gitu kan. Oke. Nah, bisa juga kita buatkan di sini echo. Nah, dengan antara kutip 2, nah beda di sini antara kutip 2 dengan kutip 1. Oke. Di sini kita bisa mencetak asal dari nama tersebut. Misalnya echo. Nah, di sini kita buatkan echo hello. Nah, akan tercetak nantinya kalau seandainya kita buat kutip 1 akan berbeda dengan kutip 2. Nah, sebaiknya kita menggunakan adalah kutip 2. Nah, oke. Yang selanjutnya kita menggunakan di sini adalah operator. Untuk operator. Oke, nah di sini saya gunakan di sini operator.
Nah, operator di sini ada operator aritmatika, ada operator logika. Oke. Nah, di mana di sini coba menggunakan operator. Oke, ada dua operator aritmatika. Oke, di sini ada operator dari untuk logika ya. Nambahan di sini. Nambahan bintang kali, ini dia. Untuk penambahan di situ ada bintang, ada kurang, ada bintang, oke, terus ada pembagian, ada persen melulus, oke. Oke, aritmatika ada melulus, ada tambah, ini tambah ya. Oke, saya nampak ya di layar ya. Lagi melulus sisa bagi, oke. Oke, misalnya kita buat, saya hapus dulu di sini. Label ini saya hapus dulu. Oke. Saya hapus dulu. Nah, kita buat di sini dulu, misalnya variabel kita buatkan sini, variabel di sini, oke, variabel x sama dengan 10, titik koma, variabel kita inisialisasikan dulu 20. Oke, kita buatkan di sini echo $x. Oke. Dan yang untuk menambahkan di sini adalah $x. Oke, dikali dengan $y. Nah, kita bisa cetak langsung di sini. Oke, dimana kita bisa memanggil di sini antara $x dengan $y, hasilnya apaan? Kita bisa panggil di sini. Oke. Nah, kita bisa cek di sini. Dulu. Oke, di sini hasilnya ada error. Tidak. Oke. Line 36 karena ada yang bermasalah di sini, harusnya saya bersihkan dulu. Oke. Oke, ada yang error di mana di sini $x-nya, $y-nya saya tidak ngasih tadi titik koma penutupnya, tanda mengakhir dari. Oke, variabel undefined lam pertemuan 4. Oke, line 46 karena di sini ada 46. Karena saya coba di sini saya hapus ininya. Oke, karena dia masih ngecek yang ini tadi. Oke, saya cek di sini karena tadi ya hasilnya tetap ada 200, cuman tadi saya ada di dalamnya ini ada line 46, tadi saya ketikkan ada PHP untuk memanggil file name yang tadi. Nah, file name yang saya buatkan tadi ada di atasnya di sini. Di sini tadi ada saya buatkan tadi $ nama, oke, titik koma tadi. Nah, di sini tadi ada terjadi errornya di sini, makanya tadi dia error. Oke, ini ada yang masuk. Oke, makanya saya hapus saja yang itu tadi, dengan masalah, jangan diganggu, saya biarin aja dulu. Untuk hal demikian, oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam. Di sini adalah untuk penggabungan string. Oke, penggabungan string. Ini penggabungan penggabungan string di sini penggabungan string, atau concatenation.
concatenation, concat, namanya concat. Nah, di sini mana gunakan di sini adalah dengan tanda titik. Ya, misalnya saya buatkan di sini. Oke. Dolar nama saya. Oke. Nah, kita nggak boleh ini silakan di sini adalah untuk spasi. Nah, kalau bisa Anda gunakan untuk spasi karena bisa pakai underscore. Nah, atau tanda ini nggak bisa. Oke, kalau tanda gunakan di sini adalah gunakan ini. Nah, ataupun Anda bisa gunakan S-nya besar. Oke. Nah, di sini saya menggunakan di sini. Oke. Nah, di sini saya gunakan di sini tanda-tanda underscore. Oke, untuk memisahkan spasinya. Nama saya. Oke. Oke, Kang. Di sini kutip 2 Budianto. Oke, titik 2. Oke. Nama panggilan saya buat di sini. Dolar nama underscore panggilan. Oke, sama dengan kutip ya. Oke, di sini saya tutup. Oke, cukup Budi. Oke. Nah, untuk menggabungkan di sini kita gunakan di sini adalah apaan? Kita gabungkan antara nama depan dan nama belakangnya dengan cara di sini adalah echo dolar nama saya. Oke, titik dolar nama panggilan. Oke. Nah, hasilnya apaan? Nah, akhirnya di sini hasilnya di sini, cuman di sini saya hapus dulu. Nah, biar dia jelas di sini yang mengganggu. Oke. Nah, tutup di sini. Nah, tutup di sini. Oke. 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 Kita cek, kita simpan, kita panggil hasilnya. Oke, ini dia. Tapi di sini saya coba geser aja di sini ya. Gimana cara gesernya ya? Ini saya hapus, ini saya hapus biar enak, biar di samping ya. Jadi ini saya geser ke sini, geser ke sini. Oke, ketika saya cek di sini, ini dia map nggak perlu dulu. Oke, saya WhatsApp saya hapus dulu, tidak mengganggu. Oke, di sini sablem. Oke, dan ketika saya simpan di sini, saya cek di sini hasilnya adalah oke. Nah, bagaimana kalau kita mau dia menjadi satu spasi ke bawah? Nah, kita bisa menggunakan di sini karena penggabungan di sini. Nah, kita menggunakan sini echo dolar nama saya. Nah, nama saya ini dengan dolar nama panggilan. Nah, kita panggil di sini gitu kan. Kutip di sini. Oke, nah kutip di sini, di titik di sini. Nah, kalau kita menggunakan di sini maunya terpisah antara nama saya di sini, penggabungan di sini. Nah, kita gunakan di sini adalah antara kutip, ada kutip 2. Kita gunakan kutip 2. Oke, titik lagi. Nah, jadi secara otomatis dia akan di sini kita gunakan secara akan kita simpan.
Nah, terus di sini saya simpan. Oke, saya simpan dulu ya. Oke, saya simpan spasinya di sini. Saya simpan. Oke, saya cek di sini hasilnya. Oke, ada spasi di sana. Jadi untuk mengindahkan di sini saya gunakan titiknya ada 2, yang sebelum dari nama saya dan setelah nama saya dan sebelum dari nama saya. Saya gunakan kutip 2. Oke. Yang kita gunakan di sini adalah selanjutnya. Nah, selanjutnya kita menggunakan di sini. Oke, saya coba slash-slash-nya saja. Oke, saya tutup di sini slash-slash saja. Oke, selanjutnya kita gunakan di sini untuk operatornya. Di sini adalah operator dari assessment untuk penugasan. Assessment. Oke. Nah, dalam operator ini kita gunakan di sini. Oke, kita gunakan di sini. Area. Ada sama dengan. Oke, di sini. Oke, kita gunakan di sini assessment. Oke, kita gunakan di sini sama dengan plus sama dengan kurang lebih di sini kita gunakan di sini sama dengan kurang sama dengan kurang sama dengan dan plus sama dengan persen sama dengan oke, dan titik sama dengan. Nah, ini penugasan yang sering kita gunakan. Oke. Oke, di mana contohnya di sini kita coba contohkan dia. Oke, misalnya kita contohkan di sini dolar X sama dengan 1 titik koma echo oke di sini oke kita teman sini echo kita panggil si dolar X echo dolar X titik koma. Nah, kalau kita panggil yang tersebut di sini, nah hasilnya apa? Oke, kita cek di sini. 1. Nah, tapi kalau saya buat dari dolar di sini ada 2 dolar X sama dengan 6. Nah, hasilnya apaan? Kita lihat hasilnya. Nah, ada 6. Berarti dia yang pertama nggak dibaca, yang pertama dolar X yang dibaca, tapi dari yang lain dari 46 ini yang akan dibacanya. Karena ada 2, ya, makanya dia bingung, tapi yang terakhir yang dibacanya tersebut.
Jadi jangan sampai kita buat nama variabel tersebut sampai sama ini sama dia nggak mau. Nah, kalau seandainya saya buat di sini tambah, nah kalau seandainya saya tambah di sini ada tambah, nah artinya apaan? 1 ditambah dengan 5. Jadi hasilnya apaan? Nih, 1 ditambah dengan 6. Jadi kita menambahkan di sini pakai, nah variabelnya tetap sama, cuman kita tambahkan sini operannya di sini asesmen penugasannya plus. Oke, plus. Oke, saya simpan hasilnya apaan? Kita cek di sini 7. Jadi dia akan menambahkan di sini 1 ditambah dengan 6. Nah, kalau saya buatkan di sini penugasan yang lain juga dengan minus. Nah, minus. Nah, hasilnya apaan? Saya coba di sini. Nah, hasilnya otomatis apaan? Kita lihat cek di sini. Nah, minus 5. Berarti 6 dikurang dengan 5. Oke. Nah, begitu selanjutnya. Nah, oke. Oke, saya slash. Oke, selanjutnya. Saya coba di sini. Oke, saya inikan dulu. Nah, bisa saja kita coba lagi dengan yang lain untuk penggabungan dari nama hasil titik. Nah, untuk penggabungan titik sama dengan untuk penggabungan. Misalnya, saya buatkan di sini dolar. Oke, dolar nama. Oke, sama dengan titik T. Oke, titik koma. Oke. Nah, dolar nama titik sama dengan titik 2. Oke, titik koma. Nah, nama untuk penggabungan dari nama saya. Oke. Dolar nama titik sama dengan Yanto titik koma. Nah, kita panggilkan dia menjadi echo, kita panggil dia dengan echo, variable name-nya tersebut dengan dolar nama titik koma. Oke, kita simpan. Oke, saya simpan di sini. Hasilnya apaan? Kita cek di sini. Oke, ada errornya di line. Jangan khawatir karena ada error di line tersebut. Nah, seharusnya kalau ada error itu jangan kita panik, kita cek dulu variabel string tersebut. Oke. Variabel dari 49. Oke, 49 variabel nama. Oke, nah di sini saya tadi menggunakan adalah spasi, maka ini sangat berbeda antara spasi dengan tidak. Kalau saya gunakan tadi adalah spasi. Jadi kita cek di sini. Jadi syntax error expresses nama. T stringnya tidak boleh ini. T variabelnya or dolarnya operannya. Jadi jangan panik, kita cek di line berapa dia error tersebut. Saya coba di sini, saya ulang lagi. Nah, ini dia. Paring dari pertemuan dari nomor lain dari 50. Karena saya menggunakan di sini jangan dia tetap akan dieksekusi tapi ada off. Non numerik saya gunakan di sini adalah titik kurang. Nah, titik kurang. Ya, harusnya adalah titik sama dengan. Saya simpan kembali. Oke, baru dia berhasil. Oke.
Nah, selanjutnya saya cukup kunci dulu ini. Saya kasih komentar dulu yang satu ini sama dengan yang ini dengan oke, di sini ketik ini. Oke, enter. Nah, selanjutnya kita coba di sini. Oke, operator perbandingan. Oke. Oke, perbandingan tersebut. Oke, operator perbanding itu. Oke, di sini ada lebih kecil. Oke, lebih besar. Oke, lebih kecil sama dengan. Oke, lebih kecil sama dengan dan operator di sini. Oke, lebih besar sama dengan. Oke, sama dengan. Oke, ya. Oke. Nah, misalnya kita ini untuk pengkondisian. Nah, di sini saya coba menggunakan di sini adalah padam. Nih, dia akan ngecek apakah di sini ada yang baru masuk. Oke. Nah, expression di sini kita ngecek variabel dalam. Nah, masih ingat tadi sebelumnya apa fungsi dari variabel dalam? Nah, itu akan mengisi isi di dalam apa dalam isi tersebut. Nah, misalnya kita di sini, bagian di sini. Nah, misalnya variabel dalam 1, 2, apakah lebih kecil dari 3? Oke. Oke, dia ngecek apakah benar atau true gitu. Apakah benar atau tidak? Apakah 2 lebih besar dari 3? Oke, kita cek di sini. Oke, nah kita cek di sini apakah 2 lebih kecil dari 3. Nah, hasilnya apaan? Kita cek di sini. Mana tadi? Oke, cek di sini. Nah, jawabannya adalah true, booleannya. Tapi kalau kita cek di sini apakah 3 itu adalah 2 tadi, apakah 2 tersebut kita ganti dengan lebih besar dari 3. Nah, save. Jawabannya apa? Adalah false. Oke. Oke, kita cek di sini. Kalau seandainya kita buat perbandingan ini, apakah 2 sama dengan 3? 3. Nah, hasilnya apaan? Kita bisa cek di sini. Ya, false. Karena tidak sama nilainya di sini. Oke. Nah, oke. Nah, bisa juga kita cek di sini. Oke, nah, selanjutnya saya coba di sini. Slash dulu. Oke, di sini ada identitas.
Oke. Operator di sini saya lupa ada operator identitas. Operator identitas itu ada di sini adalah di sini tes sama dengan tidak. Di sini ada tidak sama dengan. Oke, titik. Ya, dia nggak akan ngecek apakah sama datanya atau tidak. Oke. Oke, kita cek di sini. Saya coba di sini. Kita akan ngecek di sini apakah sama dengan di sini, apakah dia nilai 1, misalnya kita nilai 2. 2, kita contoh di sini, ketik. Di sini ketik apakah sama dia. Oke, 2, kita save. Nah, ini ada identifikasi 2 di sini. Cek di sini. Oke. Oke, karena dia sama ya. Oke, true. Oke. Kalau yang ini kita yang antara dua ini, antara di sini ya, saya cuma oke, di sini ada. Oke, di sini 1. Nah, dia akan ngecek isi di dalamnya ini apakah 2 ini sama dengan 2, tapi isi di dalamnya berarti tidak akan ngecek. Nah, makanya sama dengan dia, makanya ketika 2 sama dengan 2, apakah sama? Iya, dia memang sama gitu kan. Tapi kalau kita gunakan di sini untuk operator sama dengan 3 adalah, nah, oke, kita cek di sini. Ini ngecek nih, 2 dengan 2 untuk hal ini di dalamnya ini, 2 yang ini, dan apakah dia sama? Iya, memang sama, tapi dia tidak ngecek apakah tipe data dari ini dengan yang ini tidak sama. Nah, seharusnya di sini adalah nilainya false. Nah, bagaimana cara mengapainnya? Ngeceknya dia adalah false. Kita gunakan sini, identitasnya di sini adalah sama dengan 1 lagi. Nah, akhirnya jadinya dari sini adalah false. Nah, jadi antara perbedaan sini, kalau kita menggunakan antara 2 dengan sama dengan 3 ini, nah dia akan ngecek tipe data tersebut. Apakah 2 ini tipe datanya sama dengan tipe 2 ini? Nah, tentu tidak. Jawabannya adalah false. Tapi kalau dia untuk ngecek, dia hanya di sini untuk apakah 2 ini sama dengan 2, isi di dalamnya, ya. Nah, otomatis dia di sini akan ngecek di sini. Ngeceknya dia benar. Oke, bold true. Oke. Nah, sekarang yang kita masuk kepada operator di sini adalah logika. Oke. Nah, operator logika itu ada dannya di sini or. Nah, di sini bukan. Nah, ini bukan. Nah, digunakan di sini untuk pengkondisian. Nah, misalnya di sini variabel dari x, misalnya variabel x sama dengan 10, sama dengan mas variabel kita ngecek ini variabel belum. Saya cobakan ini
Apakah variabel doom take the equation di sini? Kita langsung saja $x. Apakah $x di sini antara nilai 10 lebih kecil dari 40 ya? Coba aja. Lebih kecil dari 40. Nah, kita ngecek. Tapi kalau kita buatkan di sini dengan order di sini dannya, apakah lebih kecil tersebut bisa menjadi nilai X tersebut adalah bilangan genap. Nah, cara ngeceknya kita tambahkan di sini adalah dengan operator di sini adalah logikanya dan $x di sini $x di dolar tersebut kita bagi dengan 2. Oke. Lulus dari 2. Persen 2. Hasilnya sisa sama hasilnya itu adalah 0. Apakah benar sisanya 0? Nah, di sini apakah 0? Nah, kita cek ini. $x sama dengan 10. Nah, kita cek variabel kita berikan variabel dulu si $x ini adalah 10. Nah, variabel doom-nya $x lebih kecil dari 40 dari ini nih. Apakah benar? Nah, selanjutnya kita samakan di sini kondisi keadaan di sini. Nah, kita dan apakah $x tersebut jika bilangan genap? Nah, misalnya persen bagi 2 sisanya adalah sama dengan 0 ya. Jika dia benar, maka jawabannya adalah true. Oke, kita cek di sini. Nah, boleh true. Oke. Kita coba ganti lagi dengan oke, 20. Nah, saya ganti ini. Nah, kita cek di sini. Kita cek di sini. Nah, jawabannya di sini apakah 20 lebih kecil? Nah, misalnya di sini kita cek di sini 60 dah. 60. Oke, 60. Oke, 60 apakah lebih kecil dari 40? Tentu tidak. Nah, jadi memang dia bisa nilai ini bilang X ini adalah bilang genap, dia akan menjawab bisa memang bilang genap, cuman ada kondisi di sini mengatakan bahwa nilai X ini lebih kecil dari si 40. Nah, tentu kalau kita lihat hasilnya false, makanya dia false. Ya, karena ada salah satu kondisi yang menyatakan keadaan yang dia sudah salah. Jadi jawabannya antara jika jawaban pertanyaan dia salah dengan jawaban kedua benar, dia akan menjadi salah. Nah, berbeda dengan yang kalau kita menggunakan logikanya di sini sama dengan ini or ini. Jadi antara or ini dia mengatakan bahwa cukup satu saja diantaranya yang benar, maka dia mengatakan bulannya adalah benar. Oke, true. Oke. Nah, kita ngecek di sini. Nah, 60 lebih kecil. Nah, tapi kalau di sini bilang genap 40 disebut adalah bilang genap, ya. Oke, dia bilang di sini adalah nilai XD ini 60 adalah X tersebut. Nah, di sini untuk penjelasan untuk sintak dari ini, catatannya dari sintak output, dari untuk PHP di dalam HTML, HTML di dalam PHP, variabel tipe dan data dengan variabel case sensitive di sini. Nah, di sini ada untuk operator, ada operator aritmatika. Ini dia tanda plus sama dengan kurang bintang kali bagi dan modulus. Nah, penggabungan string di sini kita gunakan sini ada titik untuk concatenation dan concat. Nah, assessment di sini kita gunakan di sini adalah penugasan sama dengan
plus sama dengan, kurang sama dengan, slash sama dengan modulus dari sama dengan, dan sama titik sama dengan. Nah, ini dia contohnya tadi. Nah, selanjutnya sini adalah perbandingan. Nah, perbandingan kita lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan, dan titik sama tidak sama dengan di sini tanda seru ya. Nah, identitas di sini kita gunakan di sini untuk mengetahui di sini adalah bahwa data tersebut di sini menyatakan apakah dia menganalisis dari tipe data tersebut. Makanya cocoknya kita gunakan sini adalah ini untuk tipe datanya. Ngecek. Walaupun meskipun sama datanya misalnya ada 2 atau dengan 2 di sini. Tapi kalau kita kalau di sini kalau kita gunakan di sini sama dengan, dia akan menyatakan nilai true. Tapi kalau di sini dia menyatakan sama dengan, dia tidak akan false. Karena tipe datanya sudah berbeda. Nah, di sini kita selanjutnya adalah logika. Nah, logika di sini kita gunakan dan di sini or dan tidak. Nah, tidak di sini adalah kita bisa di sana cek di sini. Nah, di mana letak posisi dan itu. Nah, kondisi dalam dan disebut jika salah satu diantaranya salah, nah maka dia akan salah. Tapi kalau dia jawabannya di sini kondisinya adalah bila benar sama dengan jawabannya adalah benar, maka dia logika satu benar dengan logika satu lagi benar juga, maka jawabannya true. Tapi kalau or, ya salah satu di antara logikanya adalah benar, maka jawabannya adalah true. Oke. Nah, selanjutnya kita gunakan di sini adalah struktur kendali. Oke. Oke, saya ini dulu. Oke. Stop.